Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan nafas hidup yang masih kami bisa nikmati sampai dengan detik ini, itu pun juga adalah kemurahan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami ya Tuhan boleh menjadi tanah yang baik ketika ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, bukan saja sebagai pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi terlebih lagi sebagai pelaku-pelaku sabda Allah di dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami sadar ya Tuhan, bukan kebenaran firman yang kami ketahui yang mengubah hidup kami. Tetapi kebenaran firman yang kami hidupi, yang kami lakukan, yang kami praktekkan di dalam hidup kami sehari-hari, itulah yang mengubah hidup kami. Dan biarlah kami menghampiri sabda Tuhan dengan sikap hati yang demikian, hati yang penuh dengan ketaatan, hati yang terus rindu untuk dibentuk, diproses menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman Grace Life, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan yang ke-23. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai yang ke-23. Saya bacakan di dalam terjemahan baru edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah." Saudara-saudara, 15 November 2023, saudara, diadakan konser band Coldplay di Jakarta untuk pertama kalinya. Setelah konser ini saudara dinantikan lebih dari 20 tahun. Dan pada saat itu saudara, konser itu dihadiri oleh sekitar 80.000 penonton saudara, hanya untuk satu kali pertunjukan. Ketika konser band ini saudara dipublikasikan, maka begitu banyak orang yang antusias ingin nonton konser ini, khususnya di kalangan anak-anak muda pada saat itu. Oleh karena grup band dari Inggris ini saudara, ini memiliki daya tarik yang sangat kuat, khususnya di kalangan anak-anak muda saudara. Lagu-lagunya itu sangat mudah untuk dinyanyikan secara bersama-sama, dan tema atau lirik daripada lagu itu sangat nyambung, sangat relate dengan pergumulan, dengan kehidupan keseharian saudara. Dan kalau kita melihat lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Coldplay ini saudara, dia mengusung tema-tema yang berkaitan dengan cinta, pengharapan, perjuangan hidup, bagaimana kita menghadapi kegagalan, kehilangan, dan seterusnya. Sehingga orang merasa saudara ketika mendengarkan lagu-lagu dari Coldplay ini, hati mereka merasa ditenangkan, merasa diteduhkan, merasa mereka disemangati ketika mereka kehilangan, ketika mereka susah, ketika mereka gagal dalam hidup ini. Mereka kembali dikobarkan untuk berjuang menjalani hidup ini dengan baik. Saudara-saudara, itulah sebabnya pada saat konser ini dipublikasikan saudara, tiket cepat sekali terjual habis pada saat itu. Sehingga ada orang-orang tertentu, ada penipu-penipu saudara yang berusaha untuk memanfaatkan kesempatan ini, sehingga pada saat itu saudara banyak juga beredar dan dijual tiket palsu. Nah saudara-saudara, tiket palsu ini secara penampilan, secara fisiknya saudara, itu mirip sekali dengan tiket aslinya, sulit sekali dibedakan.
Tetapi ketika tiket palsu ini saudara di-scan di pintu masuk, maka ternyata data tiket ini sudah dipakai oleh orang lain dan tiket ini tidak valid. Nah saudara-saudara, ada banyak orang saudara ternyata mereka tertipu dan membeli tiket palsu ini. Mereka sudah menyediakan waktu sekian lama saudara, mengeluarkan energi, biaya yang besar untuk bayar calo. Mereka begitu antusias ingin nonton konser akbar yang begitu luar biasa ini, tetapi begitu masuk pintu gerbang saudara, maka petugas mengatakan maaf, tiket ini palsu, tiket ini tidak valid. Saudara-saudara, apa yang merupakan kisah nyata daripada konser Coldplay ini saudara, memiliki kemiripan dengan kisah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian ini saudara. Di dalam bagian ini dikatakan ada sekelompok orang ketika mereka berdiri di penghakiman Tuhan Yesus. Mereka merasa mereka pasti diselamatkan, pasti masuk surga, tetapi ternyata mereka tidak diselamatkan oleh Tuhan. Mereka merasa orang-orang ini adalah orang-orang yang pasti diterima oleh Tuhan, tetapi di dalam kenyataannya adalah mereka justru ditolak oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini saudara, maka ada beberapa penggambaran yang diberikan berkaitan dengan orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini. Yang pertama saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki pengakuan iman yang benar. Dan pengakuan iman mereka ini mereka deklarasikan bukan di ruang privat, tetapi mereka lakukan di ruang publik. Mereka berseru memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Dan bukankah itu sesuatu yang benar? Dan kita percaya, kita mengakui itu adalah doktrin yang ortodoks bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu yang kedua saudara, dikatakan di dalam bagian ini, mereka adalah orang-orang yang begitu bersemangat, begitu antusias, begitu bergairah untuk Tuhan. Itulah sebabnya mereka berseru memanggil Tuhan itu 2 kali. Tuhan, Tuhan, menunjukkan antusias daripada diri mereka, gairah mereka untuk Tuhan. Beberapa penafsir saudara berpendapat bahwa panggilan 2 kali Tuhan, Tuhan di dalam budaya Ibrani pada saat itu saudara, sebenarnya bukan hanya menyatakan sebuah antusiasme, sebuah semangat, tetapi menyebut nama seseorang itu sampai 2 kali, itu sebenarnya menunjukkan sebuah sapaan yang personal. Menunjukkan saudara bahwa orang itu adalah orang yang kita anggap dekat, punya relasi karib dengan kita. Nah saudara-saudara, misalnya kalau kita membaca saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, maka di situ Tuhan Yesus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? 2 kali Tuhan berkata, Saulus, Saulus. Kalau kita membaca misalnya di dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 12 saudara, ketika Tuhan menghentikan Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak, di situ Tuhan juga berkata kepada Abraham 2 kali saudara menyapa nama Abraham. Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Kalau kita misalnya membaca Lukas 10 ayat 41 sampai 42, ketika Tuhan Yesus menegur Marta dengan lembut saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Marta, Marta, 2 kali. Engkau begitu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Dan kalau kita melihat seluruh Alkitab, maka sebutan panggilan yang sifatnya personal ini, 2 kali ini saudara, ditemukan kurang lebih 15 kali di dalam seluruh Alkitab. Jadi saudara, poin yang ingin saya katakan adalah orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini, mereka merasa dekat dengan Tuhan. Mereka merasa bergaul akrab, karib dengan Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, di dalam bagian ini, orang-orang ini juga adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang begitu luar biasa, yang begitu wah, oleh karena mereka melayani disertai dengan begitu banyak karunia-karunia supernatural saudara. Dan saya membayangkan kalau seandainya
orang-orang ini hidup di zaman sekarang, saudara, maka pasti orang-orang ini adalah orang yang sangat dicari banyak orang. Banyak orang yang begitu kagum, banyak orang yang memuji mereka. Karena apa? Ini pasti adalah hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Buktinya apa? Buktinya pelayanan mereka disertai dengan kuasa-kuasa rohani yang besar, disertai dengan hal-hal yang menakjubkan, disertai dengan hal-hal yang spektakuler. Dan yang keempat, saudara, hal yang menarik adalah Tuhan Yesus tidak menyangkal pengakuan dan klaim yang mereka sampaikan di dalam bagian ini. Tuhan Yesus, saudara, tidak mengatakan bahwa pengakuan mereka, apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka lakukan, itu omong kosong, itu adalah sebuah kebohongan. Tuhan Yesus tidak mengatakan mereka hanya mengarang-arang cerita, saudara. Sehingga kita melihat bahwa semua tindakan ini, semua pelayanan yang wah ini, yang dicatat di dalam bagian ini, pengakuan mereka ini adalah sesuatu yang sah dan faktanya memang adalah demikian. Saudara-saudara, ketika kita menafsirkan bagian ini, saudara, kita perlu berhati-hati dan saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan frasa di ayat 21 ini dikatakan apa? Bukan setiap orang, not everyone. Kalau kita melihat, saudara, pelayanan-pelayanan daripada para rasul, misalnya pelayanan dari Paulus, pelayanan dari Petrus, rasul-rasul lain, kita melihat bahwa rasul-rasul ini juga ketika melayani, mereka mengusir setan, mereka menyembuhkan banyak orang sakit, mereka melakukan mujizat-mujizat, saudara. Oleh karena apa? Oleh karena tujuan daripada mujizat-mujizat atau karunia-karunia supernatural itu diberikan kepada rasul-rasul ini untuk meneguhkan otoritas kerasulan mereka. Para rasul ini adalah orang-orang yang dipilih secara khusus, yang diutus oleh Yesus Kristus, mewakili diri Kristus untuk memberitakan Injil dan untuk meneguhkan keabsahan pelayanan dan berita yang mereka sampaikan. Maka Tuhan memberikan kuasa supernatural kepada para rasul. Saudara-saudara, kita tidak boleh mengeneralisir atau menyamaratakan, saudara, semua orang yang melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dicatat, yang digambarkan di dalam bagian ini, akhir hidup mereka itu pasti akan mengalami penolakan daripada Tuhan. Tidak boleh, saudara. Tetapi kita juga harus sadar bahwa iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Sebagai malaikat terang, saudara, sebagai iblis, dia juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang spektakuler, dan hal-hal yang juga bisa menyesatkan banyak orang. Di sini, saudara, kita melihat sebuah prinsip penting bahwa memiliki karunia-karunia rohani yang kelihatannya wah, yang kelihatannya mengesankan, yang kelihatannya memukau banyak orang, saudara, belum tentu orang itu adalah orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan. Semuanya itu, saudara, tidak bisa dijadikan sebagai tanda bukti nyata bahwa orang-orang itu adalah sungguh-sungguh di dalam Kristus dan milik Kristus. Saudara-saudara, murid Kristus yang sejati atau orang Kristen yang sungguh-sungguh, dia antusias untuk Tuhan. Dia bergairah untuk Tuhan. Dia semangat untuk Tuhan. Dia akan terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja sebagai wujud ekspresi kasihnya kepada Tuhan. Tetapi saudara, jangan dibalik bahwa orang yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan gereja, orang yang kelihatannya antusias, bersemangat, bergairah untuk Tuhan, orang itu pasti adalah orang yang di dalam Tuhan, orang yang pasti sungguh-sungguh adalah murid Kristus dan milik Kristus, saudara. Bisa jadi orang aktif di dalam pelayanan, sekalipun dia belum lahir baru, dia sebenarnya melayani bukan oleh karena dia betul-betul mengasihi Tuhan. Bukan oleh karena dia betul-betul mencintai Tuhan. Tetapi dia melayani, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan, saudara, sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kekosongan yang ada di dalam dirinya. Kelaparan akan pengakuan, kelaparan akan penerimaan, kelaparan untuk diperhatikan orang. Sehingga, saudara, orang-orang yang tidak lahir baru ini melayani ujung-ujungnya bukan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan, tetapi melayani untuk kebesaran dan kemuliaan diri sendiri atas nama Tuhan.
Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini, saudara, mungkin kita terkejut luar biasa. Orang-orang yang begitu luar biasa ini ternyata di hari penghakiman itu mereka tidak dipuji oleh Tuhan Yesus, mereka tidak diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu." Tidak, saudara. Tetapi justru orang-orang ini ditolak oleh Tuhan. Sehingga saudara, ketika membaca teks ini timbul satu pertanyaan di dalam diri kita. Sebenarnya apa yang salah dengan orang-orang seperti ini sehingga di hari penghakiman itu Tuhan menolak mereka. Dan saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan dua hal, saudara, di dalam bagian ini. Yang salah tentu bukan pengakuan mereka tentang siapa Yesus. Yang salah, saudara, bukan tentang semangat dan antusias mereka untuk Tuhan. Yang salah bukan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas pelayanan yang mereka lakukan. Tetapi yang salah adalah berkaitan dengan diri dan hidup mereka sendiri. Perhatikan, saudara, ayat yang ke-23a. Di dalam ayat yang ke-23a, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku tidak mengenal engkau." Nah, perhatikan, saudara, istilah Tuhan Yesus tidak mengenal mereka itu bukan dalam arti, saudara, bahwa Tuhan tidak tahu sama sekali dengan orang-orang ini. Ya, sama seperti kita ketika kita bertemu di jalan, saudara, bertemu dengan seseorang, baru pertama kali kita bertemu, saudara, kita nggak tahu namanya siapa, kita tidak mau dia kerjanya apa, kita tidak tahu, saudara, dia tinggal di mana, bukan di dalam arti seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak kenal orang-orang ini di dalam arti adalah bahwa orang-orang ini Tuhan Yesus tidak punya relasi pribadi dengan mereka. Saya percaya di dalam kemahakuasaannya, di dalam keilahiannya, Tuhan mengenal sempurna siapa orang-orang ini, saudara. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi masalahnya adalah Tuhan Yesus menyatakan bahwa aku tidak punya relasi pribadi dengan dirimu. Atau saudara-saudara, di dalam bahasa yang lebih mudah dipahami adalah bahwa orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini, sejak semula mereka belum pernah mengalami karya kelahiran baru di dalam Roh Kudus. Saudara-saudara, ada perbedaan yang sangat mendasar, saudara, antara knowing about Jesus dengan knowing Jesus. Orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini, mereka hanya berada di dalam tahap, di dalam level knowing about Jesus. Mereka tahu fakta-fakta tentang Yesus. Mereka bisa menjelaskan dengan fasih, dengan benar siapa Yesus. Mungkin ketika ditanya Yesus lahir di mana, orang tua Yesus di mana, apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidup di dalam dunia ini, semua mereka bisa jawab dan itu benar, saudara. Tetapi relasi mereka, hubungan mereka dengan Tuhan itu hanya bersifat informasi, hanya bersifat kognitif, hanya bersifat intelektual, saudara. Pengenalan mereka akan Tuhan tidak pernah mengubah hati mereka dan mengubah hidup mereka menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan, saudara, supaya kita bukan hanya berada di dalam tahap knowing about Jesus, tetapi knowing Jesus, yaitu kita punya relasi, punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu bukan hanya mengubah hidup kita, tetapi mengubah seluruh aspek hidup kita. Sehingga betul-betul kita mengalami transformasi dari Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang dicatat di dalam bagian ini, saudara, mereka bukan termasuk kawanan domba Kristus. Mereka mengaku sebagai murid Kristus, tetapi sebenarnya mereka adalah murid-murid yang palsu. Nah, contoh yang sangat jelas, saudara, di dalam Alkitab, siapa sih orang-orang yang termasuk di dalam golongan ini? Maka saya percaya salah satu contohnya di dalam Alkitab, saudara, itu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot hidup lebih dari 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Yudas Iskariot makan bersama-sama dengan Yesus, melayani bersama-sama dengan Yesus. Yudas Iskariot, saudara,
pernah mendengar langsung pengajaran dan khotbah daripada Tuhan Yesus. Yudas Iskariot pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana mujizat-mujizat besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam pelayanannya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yudas Iskariot tidak pernah memiliki relasi pribadi dengan Kristus, tidak pernah mengalami karya kelahiran baru di dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-6. Nanti saudara bisa baca keseluruhan ayat ini. Saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan 2 ayat saja, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Lukas 9 ayat 1 mengatakan, Yesus memanggil ke-12 rasul. 12 rasul itu termasuk di dalamnya siapa saudara? Yudas Iskariot. Lalu memberi mereka itu termasuk siapa? Yudas Iskariot. Apa yang diberikan? Yaitu daya dan kuasa untuk menguasai semua setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Perhatikan ayat yang ke-6. Lalu pergilah mereka, 12 murid itu termasuk di dalamnya Yudas Iskariot. Dan mereka mengelilingi desa-desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi saudara, berdasarkan teks ini kita melihat saudara bahwa Yudas Iskariot itu dia memberitakan Injil. Dia melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia melakukan mujizat-mujizat saudara. Tetapi Yudas Iskariot tidak memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Yudas Iskariot bukan milik Kristus. Dia tidak termasuk domba Kristus. Di sini saudara kita melihat sebuah prinsip yang penting. Orang yang dipakai oleh Tuhan, belum tentu orang itu diperkenan dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan, pasti orang itu dipakai oleh Tuhan untuk melakukan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Orang-orang dalam ayat 21 sampai 23 ini saudara, kalau dalam konteks masa kini, kita bisa mengatakan inilah orang-orang Kristen nominal, orang-orang Kristen tanpa pertobatan. Orang-orang Kristen yang jubahnya Kristen tetapi Kristus tidak ada di dalam hati mereka, saudara. Ada orang yang Kristen, saudara, oleh karena memang dia terlahir di dalam keluarga Kristen. Ada orang Kristen ya karena memang dia sekolah di sekolah Kristen. Dibaptis, ikut perjamuan kudus, ikut di dalam pelayanan gereja. Dan mohon maaf saudara, ketika meninggal pun dikubur dengan cara Kristen. Dia terkoneksi dengan gereja. Dia terkoneksi dengan kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. Tetapi ternyata orang ini tidak pernah terkoneksi secara pribadi dengan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dia diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah betul-betul menjadi Tuhan di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Yang menguasai ambisinya, yang mengarahkan hidupnya, yang memimpin dan mengendalikan seluruh perjalanan hidupnya. Tidak pernah itu terjadi di dalam hidupnya. Orang ini saudara diajarkan bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia. Tetapi di dalam praktek kenyataannya, dia tidak pernah mengalami Yesus itu sebagai juru selamat pribadi di dalam hidupnya. Dia tahu tentang siapa Yesus. Tetapi dia tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hati dan mengubahkan hidupnya. Inilah orang-orang Kristen nominal. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini, saudara, kita perlu berhati-hati bahwa Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 ini, saudara, bukan mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan orang percaya itu bisa hilang. Bukan, saudara, bukan itu poinnya. Kita percaya kalau kita betul-betul di dalam Kristus, kita adalah milik Kristus, kita adalah anak-anaknya, kita telah mengalami karya kelahiran baru dari Roh Kudus. Betul saudara, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa-dosa yang sangat serius dan memalukan. Tetapi kalau betul kita sudah ada di dalam Kristus dan kita adalah milik Kristus, maka Alkitab mengajarkan ada anugerah Allah
yang menopang orang itu untuk bisa bertekun di dalam iman kesetiaan sampai kepada akhirnya. Dia tidak akan terus-menerus menikmati dosa di dalam dirinya. Dia punya hasrat dan kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Anugerah kuasa Tuhan yang menopang dia untuk dia bisa kembali bertobat dan hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, hal yang kedua, mengapa orang-orang ini saudara ditolak oleh Tuhan Yesus? Perhatikan ayat 23b. Di dalam terjemahan edisi yang lama saudara, orang-orang ini dikatakan apa? Enyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Nah, menarik sekali di dalam struktur bahasa aslinya saudara, maka lebih tepat diterjemahkan adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang terus-menerus mengabaikan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan mereka. Jadi saudara, mengabaikan hukum-hukum Allah itu adalah sesuatu gaya hidup mereka, sebuah kebiasaan yang mereka lakukan. Itulah sebabnya di dalam terjemahan baru edisi yang kedua saudara, itu diterjemahkan dengan lebih tepat. Hai kamu yang melanggar perintah Allah. Saudara-saudara, di mulut mereka mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Sebuah panggilan yang begitu agung, yang begitu terhormat, yang begitu santun, saudara. Tetapi mereka tidak pernah tunduk kepada Tuhan, ketuhanan Kristus dalam hidup mereka. Hidup mereka tidak membuahkan ketaatan, saudara. Saudara-saudara, buah hidup kita menunjukkan siapa sesungguhnya diri kita. Itulah sebabnya di ayat-ayat sebelumnya, ayat 20, Tuhan Yesus berkata, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Pada masa kini saudara, banyak orang Kristen yang berbicara tentang anugerah Allah. Kita diselamatkan semata-mata oleh karena anugerah Allah, bukan oleh karena kesalehan kita, kebaikan kita, usaha kita, ketaatan kita. Betul saudara. Tetapi tidak banyak orang yang berbicara tentang buah anugerah. Apa itu buah anugerah? Yaitu ketaatan dan kekudusan hidup sebagai respons alamiah bahwa di dalam hidup kita, kita sudah mengalami anugerah Allah. Anugerah Allah yang kita terima di dalam Kristus itulah yang mengerjakan buah anugerah, buah ketaatan dan kekudusan itu di dalam hidup kita, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata seperti ini, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak ada kasih kepada Allah, saudara, tanpa disertai dengan ketaatan kepada Allah. Nah, berkaitan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-15 ini, saudara, seorang ilmuwan dan filsuf Kristen yang terkenal, yang bernama Blaise Pascal, dia pernah mengucapkan kalimat seperti ini. Yang menjadi ukuran seberapa besar kasihmu kepada Tuhan adalah seberapa besar ketaatanmu kepada Tuhan. Cintamu kepada Tuhan tidak akan pernah melebihi besarnya ketaatanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, selama saya kuliah teologi, saudara, ada banyak pembelajaran yang saya dapat. Tetapi salah satu pengalaman berharga yang coba saya renungkan ketika saya mempersiapkan bagian ini adalah ternyata saudara, menyukai isi Alkitab tidak sama artinya dengan mengasihi Allah. Mempelajari isi Alkitab tidak sama artinya dengan mendengarkan Allah. Engkau dan saya jikalau tidak waspada, kita ini saudara bisa jatuh menjadi orang-orang Farisi modern. Orang-orang Farisi yang hidup di zaman Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka menyukai kitab suci. Mereka membaca kitab suci setiap hari. Tangan mereka setiap hari menyentuh kitab suci. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa sebagian besar daripada mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah, tidak sungguh-sungguh mentaati Allah di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani, saudara, tidak otomatis menjadikan dirimu dan diriku menjadi orang yang rohani, orang yang memperkenan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Makin
dewasa seseorang, saudara, maka betul dia akan makin rindu untuk melayani, makin rindu untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tetapi jangan dibalik bahwa orang yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja itu pasti orang yang dewasa rohaninya. Saudara-saudara, ada orang yang ke gereja, saudara, mungkin rajin ikut pelayanan, tapi korupsi di kantor jalan terus, saudara. Ada orang yang mungkin rajin ke gereja, rajin pelayanan, saudara, tapi nyontek di kampus jalan terus. Ada suami, saudara, yang mungkin ya kalau menyembah Tuhan di gereja, saudara, ya tangannya sampai gemetar-gemetar seperti ini. Ya kelihatannya nih orang cinta Tuhan banget, dekat banget sama Tuhan, intim banget sama Tuhan, sampai menyembah Tuhan pun nyanyi lagu pujian begitu menghayati, gemetar-gemetar, saudara. Pulang ke rumah, saudara, giliran istrinya dan anak-anak yang gemetar. Karena apa, saudara? Ada sedikit masalah di kantor, saudara, melakukan KDRT dengan istri dan anak-anaknya. Enggak ada sih yang di sini, saudara. Sini orang baik semua. Saudara-saudara, kita perlu waspada dengan hal ini. Di dalam Sunday worship, saudara, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang menyatakan identitas iman kita. Itu adalah sesuatu hal yang baik. Di dalam Sunday worship seperti ini, saudara, kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan sebagai ekspresi syukur kita, kasih kita kepada Tuhan. Itu hal yang baik, tidak salah, saudara. Tetapi kita perlu sadar, semua itu belum memiliki nilai apa-apa di dalam hidup ini sebelum engkau dan saya menjadi manusia yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah tidak terkesan dengan perkataan-perkataan rohani yang kita ucapkan. Allah tidak terkesan dengan kosakata yang kelihatannya begitu rohani, begitu Kristen yang mungkin seringkali kita pakai, saudara. Allah ingin kita bukan hanya mengatakan apa yang benar di dalam hidup ini, tetapi juga melakukan apa yang benar, hidup di dalam ketaatan. Dan Allah, saudara, menuntut bukti nyata dari pengakuan kasih kita kepada Allah. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-46, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu berseru, memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi engkau mengabaikan dan tidak melakukan apa yang aku katakan?" Maka pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang saudara dan saya jawab di dalam hidup ini. Tuhan Yesus tidak ingin, saudara, kita sekedar memuja-muja Dia, mengagung-agungkan Dia, menyanjung-nyanjung Dia dengan gelar-gelar yang terhormat, dengan gelar-gelar yang agung, dengan gelar-gelar yang santun. Sekalipun sekali lagi semua itu tidak salah, tetapi Tuhan ingin, saudara, kita memiliki relasi pribadi yang benar dengan Dia dan hidup di dalam ketaatan, mengalami buah anugerah bekerja di dalam hidup kita. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saudara, itu juga bukan mengajarkan bahwa engkau dan saya diselamatkan oleh karena ketaatan kita. Bagian firman Tuhan ini, saudara, bukan mengajarkan kalau saya taat kepada Tuhan, Tuhan akan senang kepada saya, dan Tuhan akan memberikan hidup kekal, memberikan keselamatan kepada saya. Bukan itu poinnya. Tetapi seperti yang dikatakan, saudara, oleh D.A. Carson di dalam salah satu buku tafsirannya, berkaitan dengan khotbah Tuhan Yesus di bukit, D.A. Carson dia berkata seperti ini, "Benar bahwa manusia diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman kepada Kristus, tetapi sama benarnya bahwa anugerah Allah dalam hidup seseorang pasti menghasilkan ketaatan." Dengan kata lain, saudara, kalau saya membayangkan sebuah pohon, maka anugerah Allah melalui iman kepada Kristus itu adalah akar yang tertanam. Sedangkan ketaatan itu adalah buah yang akan muncul secara otomatis, saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-20 Tuhan Yesus berkata, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi saudara, masalahnya adalah di dalam keberdosaan engkau dan saya, seringkali saudara kita tidak mentaati Tuhan dengan sepenuh hati di dalam hidup kita. Seringkali saudara, kita ini melakukan yang namanya selective obedience.
ketaatan yang bersifat selektif. Jadi perintah Tuhan, saudara, yang tidak terlalu memberatkan kita, yang mungkin cocok dengan kita, perintah Tuhan yang tidak menuntut resiko besar dalam hidup kita, itu kita lakukan dalam hidup kita, kita taati. Tetapi bagian perintah Tuhan yang sulit, yang tidak mudah, yang menuntut bayar harga, pengorbanan, saudara, itu kita tidak taati di dalam hidup ini, saudara. Contoh sederhana, saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Mana yang lebih mudah? Saudara setiap minggu beribadah ke tempat ini, menghadiri Sunday worship, itu perintah Tuhan kan? Ataukah kita itu mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita, melukai hati kita, dan mencoreng nama baik kita? Mengampuni juga perintah Tuhan kan, saudara? Dua-duanya ini perintah Tuhan, tapi menurut saudara, mana yang lebih mudah? Setiap minggu hadir di Sunday worship atau mengampuni orang yang mencoreng nama baik kita, menyakiti hati kita, saudara? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah, saudara? Ada orang yang bilang ke saya sih, Pak, dua-duanya susah, Pak. Saya itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, Pak, kerja. Dari pagi sampai malam. Lembur terus, Pak, banyak tuntutan pekerjaan. Hari Minggu itu adalah hari saatnya saya istirahat, Pak. Apalagi kalau gerejanya cuma ibadahnya pagi, aduh susah, Pak, saya bangun. Nah, saudara-saudara, tapi sekali lagi nggak ada ya di tempat ini. Saudara-saudara, aktivitas agama, performa, pelayanan, karunia-karunia rohani yang spektakuler, dan prestasi-prestasi yang kita raih, saudara, tidak pernah bisa membenarkan diri kita di hadapan Allah dan menyelamatkan kita. Kita perlu datang dengan iman, datang dengan pertobatan kepada Tuhan Yesus, oleh karena Dia adalah satu-satunya pribadi yang memulihkan kita, yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu mengubah keberdosaan hati kita, untuk kita dimampukan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Melalui karya penebusan Kristus di atas kayu salib, relasi kita yang terputus dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Relasi kita yang rusak dengan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita dipulihkan dan dibaharui kembali. Dan hanya di dalam kasih dan anugerahnya, saudara, engkau dan saya diterima, diampuni, ditebus, dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, dimiliki oleh Kristus dan memiliki Kristus di dalam hidup ini, itulah sumber identitas hidup kita. Identitas yang melahirkan ketulusan dan ketaatan kepada Tuhan, dan identitas yang bukan sekedar kita terlibat di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan tanpa relasi yang benar dengan Tuhan. Mari saudara, kita berdiam diri, hening di hadapan Tuhan, dan saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi dengan diri kita dengan 3 pertanyaan renungan refleksi pada saat ini. Yang pertama, saudara, apakah Yesus mengenal dan mengakui kita sebagai miliknya? Apakah kita sungguh-sungguh mengenal dan memiliki relasi pribadi yang benar dengan Yesus Kristus? Ataukah kita hanya sekedar, saudara, tahu tentang Yesus? Tidak peduli berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Tidak peduli sudah berapa banyak jam terbang pelayanan saudara. Pertanyaan ini perlu kita ajukan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, apakah hidup kita menunjukkan buah pertobatan dan ketaatan? Betul, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang serius dan memalukan. Tapi di dalam diri kita ada hasrat gairah untuk menyenangkan Dia, untuk kembali kepada Dia. Dan yang ketiga, saudara, seberapa sering dan sungguh-sungguh kita berdoa supaya buah Roh Kudus itu makin bertumbuh dan makin nampak dalam hidup kita. Apakah kita sering berdoa, sungguh-sungguh berdoa
Supaya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, self control itu, semua itu makin bertumbuh dan nampak dalam hidup kita. Mungkin kita sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya kesehatan yang baik, berkati usaha pekerjaan saya, berkati keluarga saya, berkati anak-anak saya. Tidak salah saudara, itu permohonan doa yang baik. Tetapi pernahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya buah roh karakter Kristus itu makin bertumbuh, makin nampak di dalam hidupmu dan hidupku? Pernahkah kita menangisi dosa-dosa kita di hadapan Tuhan? Menangisi kegagalan, kerapuhan kita, ketidakmampuan kita untuk mengasihi dan mentaati Tuhan dalam hidup ini. Pernahkah kita menangisi diri kita dan bergumul dengan serius di hadapan Tuhan tentang semuanya itu? Inilah saatnya. Hari ini kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi mohon belas kasihan dan mohon anugerahnya di dalam hidup kita. Tuhan, kami tidak ingin mengalami seperti orang-orang yang dicatat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 ini. Itulah sebabnya kami datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan dan anugerah-Mu memimpin kami, menopang kami, untuk kami kembali kepada Tuhan, memiliki relasi yang intim, yang benar dengan Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan bukan sekedar berhenti sampai kepada pengetahuan kami, tetapi itu boleh mengubah kami, mentransformasi kami menjadi manusia yang Tuhan inginkan. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.